Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang cara berpikir sinkronik. Kelanjutan dari materi sebelumnya yang mana kita telah membahas tentang apa itu kronologis dan apa itu cara berpikir diakronik. Oke, baik. Kita bahas tentang cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Nah, pengertian sinkronik sama seperti diakronik kemarin dibagi menjadi dua pengertian secara etimologi bahasa dan terminologi bahasa. Yang pertama, sinkronik secara etimologi bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yang mana dari kata sin yaitu dengan dan kronos yang artinya waktu. Sedangkan secara terminologi bahasa atau istilah kata ini dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Yang kedua, mempelajari sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Dan yang ketiga, kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa namun dengan waktu yang terbatas. Di pengertian sinkronik yang secara terminologi bahasa, ada kata yang saya bulatkan yang saya tebalkan. Yang pertama adalah segala aspeknya, yang kedua penelitian gejala-gejala, dan yang ketiga adalah waktu yang terbatas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segala aspeknya? Coba dibaca kembali ya. Mempelajari sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Nah, yang dimaksud dengan segala aspeknya adalah cerita sejarah yang diceritakan baik itu aspek ekonomi, baik itu sosiologi, atau budaya, atau geografi, atau apapun. Nah, segala aspek yang dimaksud adalah seperti itu. Dan penelitian gejala-gejala yang dimaksud adalah seperti itu juga. Penelitian terkait ekonominya, penelitian terkait sosialnya, budayanya, geografinya, atau apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia di sejarah tersebut. Ya, entah itu pola ataupun karakternya dengan waktu yang terbatas. Nah, perbedaan dari sinkronik dengan diakronik ini berkaitan dengan waktu. Kalau diakronik, waktu yang ditentukan adalah memanjang, dalam artiannya waktunya itu panjang dan lama. Sedangkan sinkronik dengan waktu yang terbatas berarti waktunya hanya waktu tertentu aja, kurun waktu tertentu. Entah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau dalam masa tertentu. Begitu ya. Nanti bisa diketahui perbedaannya dari ciri-cirinya. Kemarin ciri-ciri diakronik sudah, nah ini kita bahas ciri-ciri sinkronik. Yang kedua adalah ciri-ciri sinkronik. Ciri-ciri sinkronik yang pertama yaitu mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Nah, itu kan ya. Yang pertama dikaji pada masa tertentu atau waktu tertentu. Nah, yang kedua menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Jadi ada sisi lain yang dibahas selain cerita sejarah dari kurun waktu tertentu sampai kurun waktu berikutnya. Yang ketiga adalah bersifat horizontal. Nah, maksudnya bersifat horizontal adalah cerita yang terjadi pada masa itu saja, tidak berurutan dan berkaitan dengan waktu. Keempat, tidak ada konsep perbandingan dari waktu sebelumnya ke waktu berikutnya lagi. Jadi itu saja, cerita tentang itu saja. Nah, kemudian cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. Kenapa lebih sempit? Karena secara pembahasan waktu, kajian sinkronik ini lebih mengerucut pada waktu tertentu saja, tidak seperti cerita atau kajian diakronik yang memanjang dari waktu ke waktu. Dan kemudian ciri-cirinya yang terakhir adalah sifat kajiannya mendalam. Kajiannya mendalam ya karena dia membahas
dari aspek tertentu dan atau sisi lain dari cerita sejarah itu sendiri. Nah, ini adalah contoh kajian diakronik. Kemarin juga ada ya contoh kajian diakronik itu berkaitan dengan Perang Jawa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Kemudian juga masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari tahun berapa sampai tahun berapa, Perang Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, ini juga adalah contoh kajian diakronik. Contoh kajian diakronik yang ditampilkan di layar ini adalah kronologi sejarah Indonesia. Mulai dari zaman prasejarah atau praaksara sampai dengan zaman reformasi. Di dalam zaman prasejarah atau praaksara diceritakan tentang bagaimana makhluk purba itu hidup, kemudian melakukan cocok tanam, melakukan pindah-pindah tempat atau yang disebut dengan nomaden dan memenuhi kebutuhan hidupnya dia dan barang-barang apa yang dihasilkannya. Itu di dalam pembahasan zaman praaksara atau prasejarah. Kemudian di zaman Hindu-Buddha dibahas berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan kebudayaan yang mempengaruhi dan kebudayaan yang dipengaruhi Hindu-Buddha ke Indonesia gitu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah perkembangan Islam. Kalau perkembangan Islam ini menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Islam, kemudian juga kebudayaan-kebudayaan yang masih ada sampai hari ini. Dan seterusnya sampai ke zaman reformasi. Ini adalah contoh kajian diakronik secara waktu sangat panjang ya, dari sebelum abad keempat Masehi sampai 1998 di zaman reformasi sampai sekarang bahkan. Gitu. Nah, yang ini adalah contoh kajian sejarah sinkronik. Ada 3 contoh yang saya kasih contoh ke kalian, yaitu yang pertama adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888, yang kedua adalah Jalan Raya Pos, Jalan Dendles, yang ketiga adalah catatan seorang demonstran. Yang pertama, pemberontakan petani Banten. Kenapa ini adalah kajian sejarah sinkronik? Karena di buku karangan Sartono Kartodirjo ini, pemberontakan petani Banten 1888 menceritakan sejarah tentang bagaimana para petani di Banten melakukan perlawanan kepada penjajah saat itu atau Belanda ya. Pemberontakan petani yang dilakukan oleh rakyat Banten, khususnya profesi petani, melawan atau melakukan pemberontakan kepada Banten tahun 1888. Nah, ini kenapa masuk ke dalam kajian sinkronik? Karena secara kurun waktu, coba 1888 dia masuk ke kajian sejarah mana? 1888. Nah, ini masuk ke zaman penjajahan Belanda kan? Ya, zaman penjajahan Belanda. Tapi tidak dijelaskan kan di pemberontakan petani Banten bagaimana Belanda memerintah, kebijakannya apa saja. Dia hanya menceritakan sisi lain dari masa penjajahan Belanda itu. Cerita tentang petani Banten yang melakukan pemberontakan, ya hanya di daerah itu saja, di daerah Banten. Tidak ada lagi. Tidak menceritakan di daerah Jakarta atau Batavia, tidak menceritakan di daerah Jogja atau di daerah lainnya, hanya di Banten saja. Ruang lingkupnya lokal ya, jadi itu masuk ke dalam sejarah lokal dan menceritakan sisi lain dari sejarah penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua adalah Jalan Raya Pos, Jalan Dendles, karangan Pramudia Anantatur. Nah, ini pun juga menjelaskan tentang sisi lain dari penjajahan Belanda. Dendles itu masuk ke dalam kurun waktu sejarah atau zaman penjajahan Belanda. Ya, kalau mempelajari sejarah, dia masuk ke dalam pembahasan zaman penjajahan Belanda.
karena Daendels saat itu diutus atas nama pemerintahan Prancis, namun dia berkebangsaan Belanda gitu. Tapi dia masuk ke dalam cerita atau zaman penjajahan Belanda yang keempat, abad ke-16 sampai 1942. Nah, ini pun masuk ke dalam sejarah kajian sinkronik. Kenapa? Karena Pramudia Anantatur menceritakan sejarah pembuatan jalan raya pos atau yang kita sering dengar Jalan Anyar Panarukan, dan menceritakan sisi kelam di balik pembuatan jalan raya pos ini. Kalau kita membahas di sejarah atau di buku sejarah zaman penjajahan Belanda terkait Anyar Panarukan, itu hanya menjelaskan Daendels membangun jalan raya pos atau jalan raya Anyar Panarukan dari 1808 sampai 1811 dengan jumlah pekerja yang sekian, kemudian juga tidak diceritakan sejarah detail, hanya diperuntukkan untuk apa jalan raya pos itu, tapi tidak dijelaskan sisi kelam bagaimana proses pembuatan jalan raya pos itu. Nah, Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos Jalan Daendels itu menceritakan sisi kelam di balik pembuatan jalan raya pos itu. Ini kajian sinkronik ya. Dia mengamati dan menulis bagaimana gejala yang terjadi di lingkungan yang dia lihat saat itu, khususnya di Jawa. Kemudian yang ketiga adalah Suhokgi, yang menulis tentang catatan seorang demonstran. Nah, ini ditulis juga langsung oleh penulisnya dan pelakunya. Catatan seorang demonstran yang dimaksud itu adalah Suhokgi itu sendiri. Dia hidup di zaman Soekarno. Dia adalah mahasiswa yang juga ikut mengkritisi kepemimpinan Soekarno saat itu. Dia kalau misalkan di pembahasan sejarah itu masuk ke zaman mana? Kalau yang Soekarno zaman Orde Lama ya. Soekarno itu masuk ke zaman Orde Lama. Nah, di zaman Orde Lama biasanya sejarah itu diceritakan ya bagaimana kebijakannya, Soekarno melakukan apa saja, bagaimana Indonesia, apakah ada pertentangan atau tidak. Nah, itu diceritakan itu ya tentang sejarah Orde Lama dari 1949 sampai 1966. Kalau yang catatan seorang demonstran ini diceritakan sisi lain di balik sejarah Orde Lama. Atau dia salah satu cerita sejarah yang terdapat di zaman Orde Lama. Hanya saja dia tidak masuk ke dalam cerita sejarah secara diakronik. Dia sisi lainnya aja di balik itu. Oh, bahwa ternyata di zaman Orde Lama dulu ada seorang mahasiswa yang mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Presiden Soekarno saat itu atau kondisi di era tersebut, era di mana Suhokgi hidup sekitar tahun 60-an begitu ya. Itu. Nah, jadi ini adalah 3 contoh dari kajian sejarah sinkronik. Ada lagi judul buku Sejarah Perkembangan Ekonomi Zaman Jepang. Nah, itu dari judulnya saja bisa dikatakan dan bisa ditebak bahwa itu adalah kajian sinkronik karena dia menitik beratkan kepada ekonomi, sejarah ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Nah, berarti dari judul tersebut kita sudah bisa tahu yang dibahas apanya. Yang dibahas adalah sejarah berkaitan dengan ekonomi atau kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Ya, itu. Dan masih banyak lagi kajian sejarah lainnya. Nah, perlu dipahami ya, diakronik dan sinkronik ini adalah sebuah kajian atau cara berpikir
Jadi bukan buku ya, saya cuma kasih contoh sinkronik ini dalam bentuk buku, ini contoh doang, tapi maksudnya yang dimaksud diakronik dan sinkronik ini adalah sebuah kajian atau cara berpikir bagaimana para penulis atau sejarawan menuliskan sejarah yang kita baca sampai hari ini. Kajian sinkronik dan diakronik itu tidak melulu membahas tentang sebuah buku atau produknya adalah buku, tapi dia juga bisa artikel atau jurnal atau buku atau apapun ya, yang itu bisa dicek apakah dia itu kajian sinkronik atau cara berpikir sinkronik ataukah cara berpikir diakronik dengan ciri-ciri yang sudah dipaparkan sebelumnya ya, gitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah ilmu sejarah itu masuk ke dalam kajian diakronik atau sinkronik? Kira-kira yang mana? Oke, jadi ilmu sejarah itu masuk ke dalam kajian diakronik. Kenapa? Karena ya, kita kembali lagi ya. Nah, karena dari contoh yang saya kasih, ini sudah sangat jelas sekali ya. Kita belajar dari mulai zaman praaksara atau prasejarah sampai dengan zaman reformasi. Dengan kurun waktu yang memanjang, mulai dari sebelum abad keempat Masehi sampai hari ini. Diceritakan secara beruntun. Oke. Kemudian juga kenapa ilmu sejarah itu berkaitan dengan kajian diakronik? Karena isi sejarah menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Diceritakan sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa dari awal sampai akhir. Mengkaji proses sejarah dari awal sampai akhir secara berurutan atau secara runtut, itu ya. Nah, kalau sinkronik ini hanya sebagai pemanis saja, pemanis dalam cerita sejarah, bahwa ternyata ada fakta-fakta tertentu yang nggak ada di cerita sejarah secara diakronik. Meskipun juga hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa buku-buku sejarah atau jurnal atau artikel sejarah itu selalu disisipi kajian sinkroniknya. Misalkan ketika kita sedang membahas proklamasi kemerdekaan. Nah, secara kajian diakronik, proklamasi kemerdekaan kan diceritakan detik-detiknya itu mulai dari Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Soekarno dan Hatta diundang ke Vietnam, diberikan kesempatan untuk merdeka, kemudian kembali ke Indonesia, kemudian bertemu dengan golongan muda, kemudian ada peristiwa atau tragedi penculikan ke Rengas Dengklok, setelah itu perumusan di rumah Laksamana Maeda, dan akhirnya tanggal 17 Agustusnya dilakukanlah proklamasi kemerdekaan di rumah Soekarno. Nah, itu secara diakronik kan ceritanya begitu ya. Flat aja datar dari waktu ke waktu. Nah, kalau kajian sinkronik itu ada sisi yang menarik yang dibahas di dalam cerita proklamasi kemerdekaan itu. Misal, proklamasi kemerdekaan kan dilaksanakan di Rumah Soekarno ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, Rumah Soekarno. Nah, ada pembahasan yang menyisipkan bahwasannya tahukah kamu gitu, atau berawal dari situ ya, tahukah kamu ternyata Rumah Soekarno yang mana kita sering dengar Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang dijadikan tempat untuk dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan ternyata merupakan hadiah dari seorang saudagar Yaman bernama Faraj bin Martak. Itu. Nah, itu yang disisipi kajian sinkroniknya. Gitu ya. Kemudian ada lagi
cerita atau kajian sinkronik yang disisipi di dalam cerita sejarah, yaitu setelah perumusan proklamasi kemerdekaan di Rumah Laksamana Maeda, sebenarnya Soekarno itu semalam sebelum dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, Soekarno mengalami gigil yang hebat. Nah, itu merupakan sisi lain dari cerita sejarah. Jadi ada hal yang pada umumnya tidak dibahas, tapi ada kajian lain atau ada cerita lain, pembahasan lain yang ikut dibahas di dalam cerita sejarah itu. Ya, itu satu contoh. Contoh lainnya, misal contoh yang simple saja ya, yang sangat simple itu adalah kehidupan sehari-hari, daily activities. Misalkan kalian itu setiap harinya kegiatan sehari-harinya mulai dari pagi, bangun pagi, kemudian mandi, sholat, terus kemudian berangkat sekolah, belajar, belajar setelah KBM di sekolah, kemudian ekskul, pulang, mandi, mengerjakan PR, istirahat, tidur. Nah, itu kan daily activities kurang lebih seperti itu ya. Entah itu ada penambahan atau pengurangan. Nah, itu adalah kajian diakronik, daily activities yang kamu lakukan sehari-hari, mulai dari waktu ke waktu, dari pagi sampai malam, itu adalah diakronik, kajian diakronik. Nah, di mana sisi sinkroniknya? Misal, pada waktu kamu berangkat sekolah, dan pada waktu kamu belajar, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Belajar mulai pukul 7 sampai dengan pukul 00. Nah, di dalam kurun waktu 07.00 sampai 15.00, dari jam 7 sampai jam 3 sore itu, kamu misalkan ya, belajar matematika, belajar sejarah Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Kemudian setelah belajar bahasa Indonesia, waktu bel berbunyi, kamu pergi ke kantin, beli makanan untuk memenuhi kelaparan kamu, beli ayam geprek, kemudian beli es teh manis, kemudian berbincang dengan teman-teman, pembahasannya adalah tentang kakak kelas. Nah, itu adalah sisi-sisi sinkronik yang dimasukkan ke dalam daily activities kamu. Kalau misalkan diakronik kan hanya itu-itu saja ya. Hanya ya aktivitas-aktivitas saja secara umum. Tapi kalau sinkronik ada hal yang menarik yang dibahas di masa atau waktu tertentu itu. Seperti yang tadi ya, pergi ke kantin, jajan ayam geprek, beli es teh manis, kemudian ngobrol sama temen, ngomongin kakak kelas, habis itu bel berbunyi, kembali ke kelas, kemudian ada yang dihukum karena bawa plastik gitu, karena di sekolahnya nggak boleh bawa plastik. Nah, itu kan cerita atau sisipan cerita sejarah yang diceritakan di daily activities kamu gitu. Paham ya? Coba dipahami. Jadi sejarah itu masuk ke kajian diakronik karena dia menceritakan secara umum saja dari waktu ke waktu. Tapi menarik sekali ya kalau misalkan pembahasan sejarah itu juga diceritakan secara sinkronik. Jadi ilmu atau wawasan yang kita pelajari itu sangat luas. Kita tidak hanya mengetahui fakta-fakta saja, oh kemerdekaan tanggal 17 Agustus dilaksanakan di Pegangsaan Timur nomor 56 tok. Gitu doang. Tapi ternyata kita juga kalau misalkan dibahas secara sinkronik, ada hal-hal yang tidak dibahas pada umumnya, wah itu jadi sangat menarik sekali. Gitu kan. Itu mengenai rumah ya yang tadi tentang kemerdekaan. Ada lagi tentang bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Bahwasanya bendera merah itu dari gorden yang dimiliki oleh Fatmawati, dan kain putih itu diambil dari tukang soto yang lewat pada malam hari itu.
Nah, itu kan yang tidak diceritakan kan. Itu adalah kajian sinkronik atau sisi sinkronik yang diceritakan dalam cerita sejarah. Semoga dimengerti ya. Oke, silakan dipahami lagi materinya dengan baik. Kalau misalkan ada yang belum dimengerti tentang kajian diakronik, diputar lagi videonya. Dan sinkronik juga kalau ada yang belum dimengerti, coba diputar lagi videonya, dipahami, diresapi dengan baik. Kalau tidak mengerti juga, silahkan boleh bertanya di WhatsApp grup ya, atau pribadi juga boleh. Nah, sekarang tugasnya adalah mencatat semua materi yang saya berikan dari minggu lalu ke sekarang. Jadi materi yang kronologis, diakronik, sampai sekarang yang sinkronik, itu kamu catat semua. Kemudian ada latihan soal yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan diakronik dan sinkronik. Apa itu soalnya? Ini dia. Nah, ini adalah teks, potongan teks yang mana kamu harus menebak atau menentukan apakah teks ini masuk ke dalam kajian diakronik ataukah sinkronik. Ya, apakah teks ini, potongan teks ini masuk ke dalam kajian diakronik atau sinkronik? Kamu pilih salah satu. Ini bukan dua-duanya ya, salah satu saja. Dan kalau misalkan kamu milih diakronik, alasannya apa? Kalau kamu misalkan pilih sinkronik, alasannya apa? Karena bla 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 bla. Karena saya membaca bahwasanya di dalam teks ini terdapat bla 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 bla. Itu kamu jelaskan ya. Jadi jangan cuma ditebak aja, tapi dijelaskan kenapa kamu milih diakronik atau kamu memilih sinkronik. Ada 3 soal. Soal yang pertama ini kamu tulis di buku tulis ya. Kamu catat di buku tulis. Soal dan jawaban. Soalnya ditulis. Teksnya ditulis. Ini boleh kamu screenshot dulu supaya memudahkan untuk mencatatnya daripada harus mengulang videonya. Lebih baik di screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, oke, kita lanjut. Nah, ini juga silakan di screenshot terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan apa nih ya? Cerita tahun 98. Kamu tebak apakah ini diakronik atau sinkronik dan alasannya apa? Ditulis juga soalnya, teksnya, kemudian dijawab. Urutannya begini ya. Keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Kemudian di bawahnya ada jawabannya. Di bawahnya lagi ada alasannya kenapa. Dan yang ketiga adalah ini. Silakan di screenshot. Ditulis teksnya, ditulis jawabannya dan alasannya kenapa. Nah, 3 soal itu kamu kerjakan berikut dengan catatan yang diakronik dan sinkronik itu. Seperti biasa, tugasnya diupload ke Instagram. Jangan lupa ya, diupload ke Instagram. Kemudian tulisannya jangan sampai terpotong. Gambarnya jangan sampai terpotong. Lurus saja posisinya, oke? Silakan dikerjakan dengan baik, dipahami juga materinya. Kalau ada yang belum dimengerti boleh bertanya. Mungkin itu saja ya materi hari ini. Terima kasih banyak kelas 10 MIPA dan IPS. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.